Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Nurhartini Channel. Di video ini kita masih membahas tentang kasusnya Sergei Ponomarenko, di mana kasus ini tuh masih bikin sangat membingungkan ya buat teman-teman. Sama saya juga sempat berpikir bahwa ini ceritanya kayaknya bener deh, asli deh kayaknya. Buat teman-teman yang belum tahu cerita tentang Sergei Ponomarenko ini, teman-teman bisa klik part 1 yang ada di description box. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu ceritanya, teman-teman bisa nonton video ini ya kan. Jadi di video part 2 ini kita bakal menganalisis tentang fakta-fakta yang akan membuktikan bahwa cerita Sergei Ponomarenko ini hoax atau asli. Nah, data-data yang diambil ini aku ngambilnya dari CCTV yang ada di YouTube, dan aku juga dapetin dari salah satu artikel yang bernama Fernflower. Susah nyebutinnya guys. Inilah beberapa fakta yang bikin janggal dari cerita tersebut. Fakta pertama, teman-teman masih inget nggak cerita tentang Sergei ketika dia menghilang dari tahun 1958 ke tahun 2006? Nah, dia menghilang itu kan ketika sedang memotret di gedung tersebut karena dia melihat ada sesuatu yang berbentuk UFO atau yang biasa kita kenal dengan istilah piring terbang. Nah, dari situ kan ketika Sergei memotret, dia tiba-tiba ada di tahun 2006. Nah, yang bikin janggal, banyak orang-orang yang bilang, ini mah cerita bohongan, soalnya udah jelas banget itu tentang UFO-UFO, nggak percaya aku. banyak sekali orang-orang yang tidak percaya akan cerita tersebut kalau sudah menyangkut pautkan dengan yang namanya UFO, termasuk saya sendiri. Kalau dipikir-pikir, dia itu hilang gara-gara memotret sebuah UFO. Akan tetapi, ketika dia di 2006 itu hilang, apakah dia juga melihat UFO lagi? Atau bagaimana? Fakta yang kedua ini diambil dari screenshotan CCTV. Nah, ini merupakan bentuk screenshotan yang saya ambil. Teman-teman dapat analisis ya. Memang di CCTV itu tidak ada yang bikin kita terfokus gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa melihat tanggal yang ada di CCTV tersebut. Dapat hari, tanggal, dan tahun. Teman-teman bisa membandingkan tanggal yang ada di CCTV dan tanggal yang ada di kalender. Buat teman-teman yang malas buka kalender, ini aku bandingkan ya. Nih perbandingannya. Di CCTV itu menunjukkan hari Wednesday atau hari Rabu pada tanggal 23 April 2006. Sedangkan di kalender itu tanggal 23 April 2006 itu menunjukkan hari Minggu atau Sunday. Ada apakah teman-teman? Fakta yang ketiga masih diambil dari sebuah screenshotan CCTV tersebut. Kenapa saya screenshot? Karena terlalu panjang durasinya, jadi saya menggunakan screenshot ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada screenshotan pada CCTV yang ada di kantor dokternya. Di situ dapat teman-teman lihat rekaman tersebut menunjukkan waktu pukul 10.39 dan di situ tertulis 25 April 2006. Dan ketika Sergei meninggalkan kantor tersebut, rekaman video yang dari koridor itu menunjukkan tanggal dan waktu yang benar-benar fantastis, teman-teman. Di situ menunjukkan waktu pukul 17.23 dan harinya itu hari Friday atau hari Jumat, 26 April 2006. Artinya, Sergei membuka pintu selama lebih dari 1 hari. Ada apakah teman-teman? Fakta yang keempat, kita bisa lihat apakah Valentina Kuris ini sudah mengetahui bahwa dia itu bakal didatengin oleh polisi, atau dia sudah merencanakan semua ini? Soalnya gini teman-teman, Valentina itu kan mempunyai foto yang sama ketika polisi itu bawa gitu kan. Nah, berarti kan Valentina ini bertemu dengan Sergei. Nah, kalau misalkan memang bertemu, jelas si Valentina ini dalam ceritanya dia bilang bahwa pada tahun 1958 itu emang Sergei ini benar-benar menghilang gitu. Jadi
Kira-kira kapan Valentina ini bertemu kembali dengan Sergei tersebut? Tapi ada juga yang bilang bahwasanya Sergei ini kan dari tahun 1958 ke tahun 2006. Nah, dari 2006 ini Sergei itu pergi ke tahun 2050. Nah, terus dari 2050 dia balik lagi ke tahun 1970. Nah, kalau misalkan memang begitu adanya, tapi kenapa Sergei bilang dari tahun 1970 dia bilang katanya pengen balik ke tahun 1958 karena dia pengen bertemu kembali dengan tunangannya. Jadi, gimana? Apa mungkin? Fakta yang kelima, kita bisa lihat pada foto yang dimiliki oleh Sergei pada tahun 1958 dan foto saat Sergei ada di tahun 2006. Nah, mereka ini masih terlihat sama ya. Tapi di foto tahun 2050 dia itu terlihat menua. Fakta selanjutnya, saya menemukan analisis dari sebuah artikel yang bernama Flower. Nah, di artikel tersebut dia menganalisis bahwa cerita ini ternyata hoax, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau ngelihat artikelnya, saya udah tuliskan di description box dan itu artikelnya menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Inilah analisis dari artikel Flower. Fakta yang pertama yaitu dapat kita lihat dari kartu identitas yang dimiliki oleh Sergei Ponomarenko. Di kartu tersebut menurut artikel ini dia bilang KTP atau kartu identitas yang dimiliki oleh Sergei ini berbeda dengan yang aslinya. Kita bisa lihat teman-teman, KTP Uni Soviet atau Komsomol yang asli, cap yang ada di atas foto terlihat jelas dibanding KTP yang dimiliki oleh Sergei. Malah terlihat seperti diedit atau ditempelkan. Coba perhatikan baik-baik lingkaran biru tersebut, teman-teman. Dan foto Sergei yang ada dalam KTP tersebut berbeda dengan yang asli. Dilihat dari segi kontras foto dengan menggunakan background abu-abu, itu saya pikir dan saya lihat ini kekinian gitu ya teman-teman, cuman backgroundnya abu terus dihitam putihkan gitu. Zaman sekarang juga masih ada kan foto yang menggunakan latar tersebut dan menggunakan warna hitam putih tersebut. Dan coba perhatikan bingkai yang ada di kartu identitas Sergei itu cuman datar saja gitu kan, dibandingkan dengan yang asli. Kalau yang asli itu bingkainya terdapat cekungan dan backgroundnya berwarna putih polos. Nah, itu fakta atau analisis pertama yang diambil dari artikel tersebut. Nah, terus fakta yang kedua nih teman-teman. Analisis yang kedua ini kita dapat melihat dari kamera yang dimiliki oleh Sergei tersebut. Menurut Vadim, dia kan bilang katanya kamera tersebut sudah tidak diproduksi pada tahun 1970. Nah, akan tetapi pada kenyataannya kamera tersebut ternyata masih diproduksi pada tahun 1990 dan tidak menutup kemungkinan pada tahun 2006 kamera tersebut masih bisa dicari gitu. Nah, jadi tidak terlalu langka-langka banget gitu. Jadi kamera tersebut tuh masih bisa dicari pada tahun 2006. Jenis kamera film tersebut itu diketahui bernama Svema. Fakta yang ketiga ini diambil dari rekaman yang katanya itu adalah suara Sergei Ponomarenko ketika dia sedang melakukan wawancara di salah satu televisi Ukraina dan Taiwan ya. Nah teman-teman, mustahil banget kalau misalkan data yang ada pada tahun 1970 ditemukan di 2006 itu masih kedengaran sangat jelas dan jernih. Teman-teman bisa mendengarnya lagi. Ini dia audionya. Нам с вами нужно подождать примерно 40 лет, и медики поставят на поток производства искусственного сердца. Если бы не ваше выступление. Nah, di situ audionya sangat jernih ya, teman-teman. Jadi yang terakhir, teman-teman dapat melihat dari foto yang Sergei itu punya pada tahun 2050. Nah, coba perhatikan teman-teman. Foto yang katanya diambil pada tahun 2050, foto ini tuh dinilai sebuah montase foto atau bisa dikatakan ini tuh
proses pembuatan foto dari hasil potongan-potongan dari foto lain. Sederhananya ini bisa dikatakan dengan editan ya teman-teman. Nah, hal itu terlihat dari beberapa bangunan di latar foto yang terlihat identik, hanya berbeda ukurannya saja dan belum diketahui foto tersebut itu diambil dari mana. Nah, itu dia fakta-fakta yang aku dapat dari analisis CCTV dan salah satu artikel ilmiah. Apakah itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini? Saya kembalikan semuanya kepada teman-teman ya, karena itu pendapat masing-masing bahwa cerita ini hoax atau asli. Ya, di sini saya hanya menganalisis gitu, hanya memberitahu keganjalan-keganjalan yang ada gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Nah, buat teman-teman terima kasih banget yang udah mau nonton. Nah, buat teman-teman yang pengen request aku bahas apa lagi, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.